Assalamualaikum, hai hai hai. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini agar kami lebih bersemangat memberikan edukasi pembelajaran praktikum PBTP. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang isotermi sorpsi air. Metodologi alat dan bahan. Alat: toples, wadah, timbangan analitik, higrometer, piring kecil, gelas ukur, dan spatula. Bahan: keju, garam NaCl 10%, kerupuk, aquades. Prosedur kerja: 1. Proses pembuat larutan NaCl 10%. 2. Kemudian, masukkan ke dalam stoples dan didiamkan selama kurang lebih 1 jam. 3. Setelah itu, siapkan sampel dan timbang pada setiap sampel. 4. Hitung kadar air awal pada sampel. 5. Kemudian masukkan ke dalam stoples yang telah diberi perlakuan NaCl dan aquades. 6. Biarkan sampel selama 2-3 hari. 7. Keluarkan sampel stoples pada perlakuan NaCl dan aquades yang telah dibiarkan selama 3 hari. 8. Timbang berat akhir pada sampel. 9. Proses perhitung kadar air akhir pada sampel. 10. Pengamatan perubahan kadar air dan tekstur pada sampel. Tabel hasil pengamatan sampel keju dengan larutan NaCl 10%, kadar air awal 0,74%, kadar air akhir 1,13%, tekstur awal lembut dan tekstur akhir kering. Perlakuan kedua dengan menggunakan aquades, kadar air awal 0,73%, kadar air akhir 0,75%, tekstur awal lembut dan tekstur akhir keras. Sampel kerupuk dengan larutan NaCl 10%, kadar air awal 1,7%, kadar air akhir 3,11%, tekstur awal keras dan tekstur akhir lembut. Perlakuan kedua dengan menggunakan aquades, kadar air awal 1,7%, kadar air akhir 3,68%, tekstur awal keras dan tekstur akhir lembut. Pembahasan. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan oleh kelompok 5, diketahui bahwa sampel keju dan kerupuk yang disimpan ke dalam stoples yang berisi larutan NaCl 10% dengan Aw 0,75% dan Rh 75,2% mengalami kenaikan kadar air yang awalnya pada sampel keju 0,74 menjadi 1,3 dan pada sampel kerupuk yang awalnya 1,07 menjadi 3,11. Hal ini terjadi disebabkan sampel menyerap uap air karena Rh pada lingkungan stoples lebih besar dibandingkan kadar air sampel. Kenaikan kadar air ini juga mempengaruhi tekstur pada sampel yang awalnya keras menjadi lembut.